Saudara, pemerintah menargetkan akan menekan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024. Namun hingga kini angka stunting di sejumlah daerah masih tinggi, bahkan ada yang justru meningkat. Lalu bagaimana strategi dan langkah apa yang tepat untuk menurunkan angka stunting sesuai dengan target pemerintah? Untuk membahas hal tersebut, kita telah terhubung bersama dengan Direktur Southeast Asian Minister of Education Organization, Simeo Rekfon, Kemendikbud Profesor Mukhtaruddin Mansur. Selamat pagi, Prof. Salam sehat. Salam sehat, Mas Fajar. Iya, Prof. Apa kabarnya, sehat ya, Prof? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Siap, Prof. Kalau kita lihat ini di tahun 2018 angka stunting sebesar 30,8%, itu cukup tinggi. Namun di tahun 2021 ini dapat turun menjadi 24,4%, Prof. Dan di tahun 2022 ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan 3% penurunan capaian tersebut. Bagaimana melihat hal tersebut, Prof? Baik, ini adalah suatu harapan dan optimisme menurut saya. Karena kalau kita lihat dari 30,8% di tahun 2018, kemudian menurun rata-rata 3% sampai kemudian 2021 itu mencapai 24%, itu merupakan suatu harapan yang besar untuk dapat kemudian mencapai target tersebut. Dan itu juga terlihat dari komitmen pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong penurunan angka stunting ini. Baik, setiap tahunnya ini dikabarkan turun sebanyak 3% ya, Prof ya. Lalu kalau kita lihat ini di sejumlah daerah masih ada juga angka-angka stunting yang masih tinggi, Prof. Bagaimana sejauh ini program penurunan yang dilakukan oleh pemerintah agar stunting ini dapat segera efektif dilakukan ataupun juga dapat menurunkan angka stunting ini secara standarnya dan dapat tercapai menjadi 14% di tahun 2024, Prof? Ya, sesungguhnya kalau kita melihat program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat itu sebetulnya sudah mendukung untuk ketercapaian program tersebut. Bahkan kemudian kita lihat bahwa para pemilih di tingkat nasional itu tim percepatan pengendalian stunting itu langsung dipimpin oleh wakil presiden, kemudian di provinsi itu oleh wakil gubernur, kemudian di kabupaten dan kota itu oleh wakil bupati dan wakil wali kota. Artinya secara struktur seharusnya juga tidak jadi masalah. Nah, sementara kita lihat juga bahwa program-program pengusuran dana untuk penanganan stunting ini juga sudah mendukung untuk kemungkinan kegiatan itu. Namun demikian dari awal kami terlihat bahwa ternyata ketersediaan fiskal di daerah itu tidak sebanding dengan tingkat penurunan stunting di daerah. Nah, inilah berarti ada hal yang penting harus dapat dikuatkan di level pemerintah daerah. Demikian. Baik, saya akan menanyakan nanti terkait dengan dana yang tadi Prof sampaikan. Tapi saat ini saya ingin menanyakan terlebih dahulu sebenarnya tantangan yang perlu menjadi pertimbangan dalam program penurunan angka stunting ini. Sebenarnya apa saja penyebab utama stunting ini, Prof? Ya. Pertama adalah untuk mengatasi stunting ini sekali lagi ini bukan hanya pekerjaan bidang kesehatan. Tetapi seharusnya memang seluruh sektor yang berperan termasuk dalam pengadaan rantai makanan. Kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan untuk dapat salah satu faktor yang penting adalah ASI eksklusif. Itu lalu kemudian kita juga melihat bagaimana kemudian upaya-upaya agar masyarakat itu mempunyai akses yang baik untuk makanan yang bergizi terutama pada ibu hamil dan anak-anak balita. Dan inilah yang kemudian harus dijewantahkan dalam program-program
yang betul menukik di level daerah. Nah, sementara kita lihat sebagian, kalau misalnya kita ke daerah-daerah, masih banyak pelaksana atau pemegang program di daerah itu kurang pede untuk dapat menyusun program-program yang tadi, kalau kebijakannya konvergensi tadi untuk memadukan berbagai kegiatan dari berbagai sektor tadi, ini yang masih belum percaya diri. Dan itulah yang kemudian tantangannya untuk dapat kita perlu perkuat bagaimana pemegang program di daerah ini mempunyai bekal yang cukup dalam pengetahuan, dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang mendukung stunting untuk kemudian melakukan advokasi kepada bidang-bidang lain untuk dapat juga sama-sama melaksanakan kegiatan yang mendukung penurunan stunting. Baik, seperti yang Prof sampaikan tadi, ini adalah isu sosial, kemiskinan, pendidikan, pekerjaan, kondisi pandemi COVID-19 juga. Tapi bagaimana dengan wacana pemerintah ini terkait dengan isu yang akan memberikan cuti 6 bulan bagi ibu menyusui, Prof ini? Tanggapannya bagaimana? Ya, sebetulnya kalau kita melihat tujuan tadi saya sebut, salah satunya adalah ASI eksklusif. Dan kita pahami bahwa pemberian ASI eksklusif itu memang diberikan 6 bulan. Dan tentu saja ketika si ibu tadi kemudian berada selalu dengan bayinya, itu tentu kesempatan untuk memberikan ASI eksklusif itu baik. Tetapi apakah itu jalan keluarnya? Ini yang harus kita perhatikan. Karena kalau kita perhatikan, rendahnya ASI eksklusif bukan semata-mata karena ibu bekerja, tetapi justru karena masalah-masalah yang lain. Ini yang harus kemudian dijalani. Artinya kita sebetulnya pemerintah sudah mempunyai program-program di tahun 2016 itu sudah ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, lalu Menteri apalagi saya lupa, itu yang disebut dengan gerakan perempuan pekerja sehat dan produktif. Dan dalam peraturan tersebut, regulasi tersebut sudah mendukung, salah satunya adalah bagaimana perusahaan tempat bekerja itu dapat mendukung adanya penyelenggaraan pelaksanaan aksi eksklusif bagi perempuan pekerja yang menyusui. Inilah yang sebetulnya harusnya diperkuat dan diyakinkan untuk dapat berjalan. Kita harapkan bersama ini dapat terrealisasi dengan baik dan juga seluruh aspek masyarakat ini dapat merealisasikan dapat menurunkan angka stunting ini dan dengan adanya cuti 6 bulan bagi ibu menyusui dan dapat memberikan ASI eksklusif. Prof, terkait dengan pendanaan tadi yang disampaikan, bagaimana sistem pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam upaya penurunan angka stunting dan juga Prof, upaya apa yang seharusnya sangat dilakukan bagi pemerintah agar dapat menurunkan angka stunting karena angka 14% itu sangat tinggi, Prof, jika dikatakan untuk tahun depan 2024, Prof. Ya, betul menantang, tetapi kalau kita lihat tadi lebih dari 3% penurunan per tahun itu dapat menjadi harapan. Dan terkait dengan pendanaan tadi saya sudah sebut bahwa ternyata ketersediaan fiskal daerah itu ternyata tidak sebanding dengan tingkat penurunan stunting di daerah-daerah tersebut. Ini menunjukkan adalah bahwa bagaimana pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk program-program yang betul-betul dapat menjalankan kegiatan atau berjalannya program stunting ini. Kita lihat bahwa kebijakan pemerintah daerah melalui transfer ke daerah dan dana desa itu luar biasa. Nah, sekarang tinggal pimpinan daerahnya
bersama dengan perencanaan perangkat daerahnya untuk kemudian sama-sama tadi betul-betul menggunakan anggaran tersebut dan melakukan pembinaan sampai pada level kecamatan dan level desa untuk kemudian mengoptimalkan anggaran tadi sehingga masyarakat itu mempunyai kesempatan untuk memperoleh asupan gizi yang baik yang dapat mengurangi isu-isu yang menyebabkan stunting, termasuk dalam hal ini adalah ibu hamil yang kita tahu bahwa kondisi ibu hamil dengan kondisi anemi itu sungguh merupakan satu risiko yang besar, di samping kemudian bagaimana ibu menyusui dapat memberikan ASI kepada bayinya secara eksklusif. Demikian, Mas Raja. Baik Prof, kita harapkan bersama memang langkah-langkah dan juga program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah ini dapat terrealisasikan dan juga dapat menurunkan angka stunting di Indonesia. Khususnya ini di tahun 2024 ini menjadi challenge ataupun tantangan kita 14% menjadi angka yang tinggi Prof. Terima kasih Profesor Muhtarudin Mansur, Direktur Simeo Rekfon sudah berbagi informasi bersama kami di Klik Indonesia pagi hari ini Prof. Salam sehat selalu, Assalamualaikum Prof. Salam sehat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi segera kembali.